Apapun jumlah saksi, mau 5, mau 4, mau 8, bahkan 1000 akan dianggap satu saksi. Maka dibutuhkan alat bukti, barang bukti, dan lain sebagainya untuk melengkapi kesaksian para saksi. Maka lucu rasanya di saat sebuah perkara lebih menitik beratkan kepada kesaksian saksi, apalagi berpatokan atau yang menjadi acuan adalah BAP. Padahal kita semua paham perspektif hukum, konstruksi hukum satu sama lain harus linier, harus berkaitan erat. Karena kita diperlihatkan dengan sangat jelas, perkara Vina dan Eki hanya menitik beratkan isi BAP dan kesaksian para saksi. Sedangkan kita pun diperlihatkan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas bahwa BAP tidak sesuai dengan kronologis peristiwa, atau lebih tepatnya diarahkan oleh pihak-pihak tertentu. Itu pun dengan kesaksian saksi pada perkara tersebut, seolah-olah saksi tersebut sudah menyiapkan nama-nama atau sudah menyiapkan list nama-nama yang pantas untuk ditempatkan sebagai tersangka hingga akhirnya menjadi terpidana. Ya, kesemrautan ini berawal dari kesaksian saksi dan isi BAP yang sudah diarahkan, hingga pada akhirnya kerumitan ini mengorbankan terpidana yang seharusnya mereka tidak ditempatkan pada tempatnya, yaitu kotak Pandora. Karena jelas-jelas bila kita melihatnya dari barang bukti dan lain sebagainya, tidak ada satupun barang bukti yang mengindikasikan para terpidana itu berkaitan dengan peristiwa atau perkara tersebut. Maka pertanyaannya, penyidikan dan pemeriksaan macam apa yang menempatkan seseorang di kotak Pandora tanpa disertai alat bukti yang cukup, barang bukti yang cukup, kesaksian yang valid, bahkan sebenarnya bila kita cermati lebih jauh, tidak ada hal-hal yang mengindikasikan bahwa terpidana adalah pelaku pada peristiwa atau perkara tersebut. Apakah itu debatable? Tidak juga, tidak debatable, sama sekali tidak debatable. Maka mari tunjukkan apakah ada CCTV yang menunjukkan bahwa terpidana adalah pelaku? Apakah ada sidik jari dari terpidana, entah pada tubuh korban, lokasi peristiwa, atau alat bukti yang lainnya seperti batu, senjata dan lain sebagainya? Apakah ada sidik jari para terpidana? Maka tunjukkanlah bila ada. Apakah sperma yang terdapat di tubuh korban dimiliki oleh para terpidana? Apakah sudah dilakukan tes DNA? Faktanya tidak pernah, bukan? Apakah ada bukti percakapan dari handphone yang disita yang berkaitan dengan peristiwa dan perkara tersebut? Apakah ada? Faktanya tidak pernah ada, bukan? Apakah hasil visum dan otopsi pada tubuh korban mengindikasikan kronologis peristiwa yang notabene dianggap patut diduga dilakukan oleh para terpidana? Apakah sesuai? Faktanya, hasil visum ataupun hasil otopsi tidak sama dengan kondisi korban. Tidak ada satupun scientific crime evidence dilakukan secara cermat, bahkan tidak dilakukan sama sekali. Perkara tersebut dilakukan dan diproses hanya berdasarkan pengakuan dari saksi siluman yang sebenarnya memiliki permasalahan pribadi dengan kelima atau keenam terpidana. Bahkan dapat dipastikan saksi tersebut sudah menyiapkan list nama-nama yang dianggap pantas untuk menjadi tersangka hingga akhirnya menjadi terpidana. Kan bila kita cermati lebih jauh, perkara ini tidak hanya berdasarkan pengakuan saksi siluman. Ada laporan palsu yang dilakukan patut diduga oleh Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Bahkan beliau pula yang mengarahkan, yang mengintimidasi agar BAP sesuai
dengan keinginan, maka dapat disimpulkan dengan mudah, perkara ini perkara sesat. Pengadilan pun pengadilan sesat. Maka vonis pun semakin tersesat. Aku ingatkan kembali, berapapun jumlah saksi dari sebuah kesaksian, entah 5, 6, 7, bahkan 1000, itu akan dianggap satu. Maka untuk melengkapi sebuah perkara, tidak hanya dibutuhkan saksi. Ada faktor-faktor pelengkap untuk melengkapi sebuah dakwaan, yaitu alat bukti, barang bukti, surat menyurat, dan lain sebagainya. Termasuk scientific crime evidence. Itu harus dilakukan dengan cermat, agar perkara tersebut dapat dilakukan secara profesional, bukan berdasarkan kepentingan untuk menutupi sesuatu. Maka dengan begitu banyak saksi yang mencabut isi dari BAP-nya, yang notabene sebelumnya menjadi saksi pada perkara tersebut, itu adalah sebuah peluang besar untuk membuktikan bahwa terpidana tidak berkaitan dengan perkara tersebut, dan tentunya harus didukung dengan bukti-bukti terkait perkara tersebut. Bahkan dengan dicabutnya isi BAP oleh beberapa saksi penting, itu pun memberikan peluang untuk melaporkan pihak-pihak terkait yang sebelumnya melakukan pelaporan palsu maupun pernyataan palsu. Dua peluang dalam sebuah perkara. Maka manfaatkanlah peluang tersebut dengan baik. Lakukan manuver PK terlebih dahulu, karena peluang memenangkan PK jauh lebih besar dibandingkan resiko mengalami kekalahan. Saat mampu memanfaatkan peluang tersebut dan mampu memenangkan PK, maka dengan secara linier akan mudah pula untuk melakukan pra-peradilan terhadap patut diduga tersangka. Ya, hal tersebut akan linier karena sangkaan dan dakwaan yang didapat oleh patut diduga tersangka didapat melalui dasar-dasar perkara terpidana. Maka hal tersebut akan memudahkan untuk menyanggah sangkaan dan dakwaan terhadap patut diduga tersangka PS. Maka manfaatkanlah dengan baik peluang-peluang tersebut. Jangan dibuang sia-sia. Ingat, momentum itu penting. Maka cermatlah dalam menempatkan momentum dan peluang tersebut.